aku udah botak gitu. Justru itu salah satu yang bikin dia ini kok di cewek ada cewek botak gitu loh. Malah itu sesuatu yang unik buat dia gitu loh. Jadi mungkin plus kerjaan sama dapet pacar gitu botak kalau gue. Oke, nanti Sukma juga harus menjawab nih pertanyaan seputar botak dan pacar ya. Tapi sebelum itu kita break dulu dan pemirsa jangan kemana-mana karena nanti kita akan hadir lagi, kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sekarang saya hadirkan dulu seorang teman saya, Lucy Rahmawati. Pemirsa, di sebuah kampung ada seorang perempuan yang tinggal sendirian. Dia ini tinggal sendirian karena ditinggal cerai sama suaminya. Terus ditinggal juga sama ibunya kerja jadi TKI ke luar negeri. Dan dia ditinggal juga sama ayahnya yang jadi supir antar kota. Satu malam dia ini lagi nerima tamu laki-laki dan udah tengah malam. Tiba-tiba warga ngegerebek rumah dia. Pada saat digerebek itu si laki-laki sempat kabur lewat dapur belakang. Tapi si perempuan ini gak sempat kabur. Akhirnya sama warga rame-rame si perempuan ini digundulin sampai rambutnya habis. Selesai kasus ini, si perempuan memberi pernyataan kepada wartawan. Dia bilang sama wartawan, saya nggak terima dibeginiin. Nama baik saya tercemar, saya akan tuntut mereka semua. Wartawan balik bertanya kepada si perempuan, maksud Anda bagaimana? Kok kepala yang digundulin tapi nama baik yang tercemar? Perempuan ini menjawab, udah jelas dong nama baik saya tercemar. Karena identitas saya itu ada pada rambut saya. Aduh, kami belum mengerti bagaimana maksudnya, kata wartawan. Akhirnya si perempuan ini menjawab, ya jelas dong identitas saya ada pada rambut. Kalau saya punya rambut panjang, orang kenal saya adalah si Tini. Tapi karena saya gundul, sekarang orang pikir saya si Tono. Padahal Tono itu kan adik laki-laki saya. Selamat malam pemirsa, apa kabar dan bagaimana keadaan Anda semua yang sekarang sedang merayakan tahun baru Imlek? Kami semua di sini mengucapkan selamat tahun baru Imlek, semoga keberuntungan selalu menyertai Anda semua. Dan selama 60 menit ke depan, saya Peggy Melati Sukma dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, kita nikmati bersama-sama sejuknya hembusan angin malam. Perempuan panjang itu perempuan akan lebih kelihatan feminin. Sehingga kalau ada perempuan yang kemudian menggunduli rambutnya jadi sampai botak, itu menjadi pusat perhatian di tengah masyarakat. Dan ada juga perempuan-perempuan yang menggunduli rambut itu dengan sengaja karena mereka memang memiliki kebutuhan terhadap profesi yang mereka geluti. Atau mereka menggunduli itu agar jadi tontonan. Nah, sekarang saya sudah kedatangan 2 orang bintang tamu. Dua-duanya botak. Yang satu sekarang udah agak panjang rambutnya. Dominic Sanda. Selamat malam, Monique. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Sudah berapa bulan nih hamilnya? 7. 7, berarti 2 bulan lagi punya anak lagi ya. Oke. Dan yang kedua, wah bintang tamu saya datangnya jauh banget. Dari luar negeri, Ronaldo soalnya. Sukma Ayu, selamat malam Sukma. Sehat ya? Botak ya? Sekarang sih enggak karena pakai wig. Oke, malam ini kebetulan topik kita ya pemirsa juga pasti udah tunggu, itu adalah botak sensasi. Monique kan dulu pernah botak. Iya. Itu tahun berapa kalau nggak salah? Sekitar tahun 97. 97-an ya. Jadi waktu itu Monique membotaki rambutnya pada tahun 97. Waktu ngebotakin rambut tuh sebetulnya motivasinya apa sih? Kalau aku waktu itu kebetulan waktu itu aku syuting, aku harus pakai wig, syutingnya kita kejar bikin stok. Kejar tayang gitu? Belum tayang, jadi bikin iya, stok banyak. Jadi rambutnya rusak, pori-porinya nggak napas, jadi terus aku ke dokter, jadi udah sampai botak banget deh kelihatan gitu. Tipis banget. Tipis banget. Dokternya bilang ini mending dibotakin aja, obatnya bisa rata gitu karena pori-porinya rusak, rambutnya juga udah hancur gitu. Ya udah, aku pikir ya aku pertimbangin, aku tanya ke keluarga segala, terus mereka bilang ya udahlah kalau memang gitu ya udah botak. Jadi sebetulnya nggak ada motivasi tertentu, apakah itu untuk kepentingan peran atau misalkan? Enggak sih. Nggak ada Waktu ya? itu enggak. Tapi kan setelah Monique botak akhirnya itu jadi sensasional, jadi pusat perhatian gitu. Monique sengaja mengeksploitasi kebotakannya nggak? Kan ada keuntungannya juga buat karir. Ada, hoki memang banyak tanggung jawab jadi. Tuh kan, aku kan akhirnya. Iya kan? Awalnya nggak kepikiran ke situ gitu, malah awal pertama aku botak, aku kemana-mana pakai wig atau pakai topi karena memang lingkungan orang-orang aku pergi mereka nggak mau kalau aku botak, masih malu apa risih gitu. Jadi aku cuma aku botak tuh kalau aku foto apa gitu. Terus kemudian pas aku kenal sama Echa, justru Echa malah yang kalau kita pergi aku pakai topi, dia yang ngapain lo pakai topi, buka aja. Jadi di situ baru aku berani gitu. Ya mungkin ada sih omongan orang yang cari sensasi lah malah ada yang sempat bilang kanker segala macam, tapi aku pikir bukan itu kok, biarin aja orang mau ngomong apa gitu. Tapi akhirnya jadi ada keuntungan untuk karir kan? Ada keuntungan. Mungkin itu juga yang dirasain sama Sukma kali. Mungkin sekarang keuntungannya besar banget kali untuk karir yang Sukma lagi rintis.
Iya, alhamdulillah sih dengan aku dibotakin gitu ya karena peran gitu. Jadi orang lebih apa sih lebih menghargai aku di dunia peran gitu ya. Maksudnya mereka mikirnya aku mau tampil total gitu ya. Dan pokoknya alhamdulillah banget deh aku jadi respon masyarakat bagus gitu loh. Terus di teman-temanku juga mereka banyak yang ngedukung. Jadi aku seneng banget deh gitu. Kalau tanggapan masyarakat secara general gitu maksudnya itu kan yang positifnya. Pernah nggak ada tanggapan-tanggapan yang kurang menyenangkan gitu? Iya, pasti itu banyak. Orang mereka bilangnya tuh mau cari sensasi ya kayak gitu kan ya kayak Mbak Monik gitu. Cuman aku karena aku kemana-mana kan nggak pernah botak gitu ya. Terus karena aku pokoknya pure buat ini suatu wujud totalitas aku dalam berakting. Jadi mereka bilangnya mau cari sensasi ya gini-gini. Padahal aku kemana-mana nggak pernah pakai wig dan itu hanya khusus di sinetron gitu. Banyak banget yang ngomong kayak gitu. Cuman aku cuek aja lah, bodo amat deh. Memang Sukma sebegitu seriusnya dalam dunia acting, artinya apa Sukma udah betul-betul memilih dunia acting sebagai karir jangka panjang sehingga rela melakukan apa aja demi profesi? Kalau aku sih nggak tahu ya jangka panjangnya aku mau di sinetron atau apa. Aku jalanin aja sekarang. Aku memang sewaktu mau terjun ke dunia sinetron udah konsultasi gitu sama orang tua. Orang tua bilang nyokap bilang kalau emang mau serius kamu harus total gitu ya, kamu harus total dan selama itu di jalan yang benar kamu harus total dan biar penonton puas gitu. Jadi aku bilang ya udah deh mau nggak mau gue harus total dong ya kan. Karena untuk tuntutan skenario, tuntutan peran ya aku harus mau dibotakin peran di situ harus botak ya aku harus botak gitu aja. Tapi Monik, tadi Ya. kan aku sempat sebutin juga ya ke pemirsa ada anggapan yang menyatakan kalau perempuan tuh jauh lebih feminin kalau dia rambutnya panjang. Monik sama Sukma sebagai perempuan-perempuan yang pernah dan sedang botak, setuju gak sih dengan pendapat itu? Feminitas dinilai dari rambut. Kalau aku sih kurang setuju ya gitu. Soalnya kayaknya malah ada perempuan mungkin yang rambutnya panjang tapi sehari-hari dia mungkin gaya seperti laki-laki gitu. Ada yang gitu. Maksudnya tergantung dari bawaan sifat orangnya seperti apa sama pembawaan dirinya dia. Kalau aku lebih ke situ bukan dilihat dari rambutnya atau apa dari rambut atau apa enggak juga. Kalau gitu. Sukma sendiri gimana? Ya kalau aku sih juga nggak nyalahin ya pasti setiap cowok biasanya ya pengen pasti pacarnya kalau nggak istrinya rambutnya panjang gitu ya karena di sini pasti deh lebih banyak oh rambutnya panjangin dong gini cuman percuma juga ya itu tadi kata Mbak Moni kalau emang dilihat dari sifat sehari-harinya gitu ya kalau misalnya dipaksain harus rambut panjang padahal dia nggak cocok atau nggak dengan karakternya yang asli nggak ini aku bilang sih Maksain. saya maksain jadinya juga nggak enak. Tapi pemirsa jangan-jangan nih karena mereka botak makanya yang tertarik sama mereka juga cowoknya yang maco-maco karena dua-duanya nih pasangannya adalah pemain band ya. Yang satu Bragi, yang satu The Fly. Apa mungkin karena itu kali? Yang naksir jadi pemain-pemain band gitu. Kali ya mungkin. Soalnya jarang ada yang mau kalau botak. Ada nggak sih pengaruhnya sama relationship dengan pasangan gitu tiba-tiba jadi botak? Kalau aku dari awal kenal sama Echa, aku udah botak gitu. Justru itu salah satu yang bikin dia ini kok di cewek ada cewek botak gitu loh. Malah itu sesuatu yang unik buat dia gitu loh. Jadi mungkin plus kerjaan sama dapet pacar gitu kalau botak kalau gue. Oke, nanti Sukma juga harus menjawab nih pertanyaan seputar botak dan pacar ya. Tapi sebelum itu kita break dulu dan pemirsa jangan kemana-mana karena nanti kita akan hadir lagi, kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sekarang saya hadirkan dulu seorang teman saya, Lucy Rahmawati. Sinetron lagi. Masih, karena sekarang aku lagi konsentrasi di rekaman album kedua. Oke, kalau nanti ditawarin main sinetron karakternya menarik banget tapi harus kehilangan mahkotanya itu gimana? Aduh, kayaknya mesti dipikirin bukan cuma 2 kali, mikirnya 10 kali. Worth it nggak gitu? Oke. Soalnya kalau nggak worth it mendingan nggak usah deh. Oke, Enci, makasih banyak ya. Nanti nyanyi lagi ya buat kita ya. Oke, thank you. Terusin lagi ngobrolnya. Tadi Sukma belum sempat menjawab. Monika udah sempat ngejawab. Jadi apa karena botak kemudian jadi pacarnya pemain band gitu? Ada nggak sih ya hubungannya? Nggak ada hubungannya Ya boleh lah ya dihubung-hubungin ya pemirsa. Gimana? Nggak jadi aku waktu kenal dia juga belum botak gitu ya. Pokoknya masih panjang enggak sih dari pendek panjang sekarang botak.
bervariasi, jadi nggak bosen. Gak bosan pacarannya ya? Biar nggak bosen. Oke, tapi pada saat Sukma mau menggunduli rambut demi profesi ini, pasti konsultasi dulu dong sama pacar. Iya, iyalah konsultasi orang tua, keluarga, pokoknya semuanya pacar. Dan dia juga nggak yang ribet gitu. Udah mikir dulu ini dulu, enggak sih, cuman